Nah, di dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, keterlibatan banyak pihak itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena bisa jadi yang mampu mengajar anak itu adalah gurunya sebagian, kemudian untuk hal-hal yang sifatnya membangun keterampilan kehidupan sehari-hari akan sangat melibatkan orang tuanya di rumah. Kemudian ada keterampilan-keterampilan khusus terkait dengan kondisi kekhususannya. Misalnya pengarahan perilakunya. Pengarahan perilakunya barangkali ini akan di tempat terapi, selain diterapkan di sekolah dan di rumah. Tapi di terapi misalnya merupakan hal yang sangat penting untuk terapis perilaku itu untuk memberikan pengarahan untuk anak tertentu. Kemudian ada guru pendamping, ada guru, dan ada pihak yang lain. Jadi memberi pengarahan itu, mengarahkan pembelajaran itu bukan hanya untuk guru saja, tetapi siapapun yang memang memiliki kepentingan untuk membelajarkan anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang harus dipelajari oleh anak berkebutuhan khusus yang kita programkan. Yang kedua, fungsi dari rencana program pembelajaran individual ini adalah menjamin setiap ABK memiliki suatu program yang diindividualkan. Kan kalau dari bahasa Inggrisnya kan individualize, kan, program pembelajaran yang diindividualisasikan. Jadi artinya bukan individual pembelajarannya, tetapi programnya diindividualisasikan. Hanya implementasi pembelajarannya nanti boleh di kelas bersama-sama, bisa dilaksanakan secara individual, bisa dilaksanakan secara kelompok. Ya, jadi harus dibedakan antara program, ada bahasa, ada kata individual. Kalau program individual bukan berarti pelaksanaannya individual sendiri, bukan. Tapi program ini disusul untuk diri anak itu dengan setting pembelajaran yang bervariasi nantinya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang kekhususan dan kebutuhan. Nah, kenapa rencana program pembelajaran individual ini bisa meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang kekhususan dan kebutuhan? Karena guru akan secara kritis melihat kondisi anak, ya, akan selalu melihat progresnya, setiap aspek yang dipelajari, setiap aspek yang dikembangkan oleh anak itu harus dilihat, dicermati, ya. Kemudian guru juga harus terus-menerus berupaya untuk mencari apa sih kebutuhan belajar anak ini. Nah, kebutuhan anak itu bukan hanya kebutuhan belajar saja, tapi ada kebutuhan yang lain, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang, ya, kebutuhan untuk belajar, gitu ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan potensi untuk komunikasi antar atau dengan anggota tim. Jadi kalau tadi yang memberikan arahan untuk anak berkebutuhan khusus dengan program tertentu atau program pembelajaran individual itu akan melibatkan banyak kalangan, maka artinya ada banyak orang terlibat. Berarti ada tim di dalam penyusunan program pembelajaran individual. Nah, sesama anggota tim harus berkomunikasi satu sama lain, karena tidak bisa satu misalnya terapis melaksanakan pembelajaran untuk mengarahkan perilaku tertentu. Itu dilakukan pada jam terapi seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ini harus disampaikan kepada gurunya bahwa yang sedang dipelajari tentang perilaku dia keluar dari kursi, ya, dia tidak bisa tahan selama berapa detik,
dia sangat cepat misalnya, kemudian sedang diarahkan oleh terapisnya untuk bisa duduk lebih lama dengan cara tertentu, maka diinformasikan kepada gurunya, diinformasikan kepada orang tuanya bahwa treatment yang bisa dilakukan agar terjadi generalisasi. Ya, jangan sampai anak itu hanya bisa dengan guru tertentu, dengan orang tertentu di tempat tertentu. Nah, kalau belajarnya seperti ini, maka artinya konsep yang dia pelajari belum terjadi generalisasi. Jadi kalau dia patuh kepada guru di kelasnya, maka dia pun kalau sudah terinternalkan konsep kepatuhan itu, maka ketika di rumah, ketika di tempat yang mana, dia sudah paham apa yang harus dilakukan. Maka sangat dibutuhkan kerjasama antar pengajar. Kemudian yang berikutnya menjadi wahana meningkatkan usaha untuk memberikan layanan pendidikan. Ya, karena kita terus-menerus mencari tahu tentang kondisi anak, kemudian kebutuhan perkembangannya apa, kebutuhan belajarnya apa, tentu kita akan mencari cara layanan yang seperti apa yang bagus atau yang baik, yang sesuai agar anak bisa optimal perkembangannya.